Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Usnandar Putri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Mengapa saya mengambil judul tersebut dapat dilihat dari fenomena berikut. Fenomena yang pertama, berjudul Catatan Buruk Pengelolaan Keuangan Pemprov DKI Jakarta, di mana masih banyak sistem informasi yang belum memadai sehingga mengakibatkan permasalahan dalam pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset tetap pemerintahan. Adapun fenomena lain yang dirangkum dari 3 sumber menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan dalam penyiapan SDM. Maka dari itu, diperlukannya pelatihan reskilling dan upskilling untuk meningkatkan produktivitas terutama dalam sektor industri. Selanjutnya, ada dimensi dan indikator dari masing-masing variabel yang akan disajikan dalam tabel operasionalisasi variabel yang berada dalam PPT. Metode penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitiannya yaitu penggunaan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem informasi akuntansi. Sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer dengan teknik kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 54 perusahaan manufaktur yang berada di daerah Bandung dan sampelnya perusahaan manufaktur di sektor makanan, minuman, tekstil, dan pakaian jadi. Selanjutnya ada rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama ada metode Successive Interval atau MSI. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, koefisien determinasi atau R-square, dan koefisien determinasi parsial. Uji validitas dapat dilihat bahwa R hitung dari tiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dibanding R tabel atau 0,374. Maka pernyataan dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Hasil uji reliabilitas bahwa nilai converge alpha dari keseluruhan variabel memiliki nilai di atas 0,6 dan dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa asymptote dari setiap variabel berada di atas 0,05, yang berarti bahwa data berdistribusi normal hingga uji normalitas dapat terpenuhi. Yang kedua, ada uji multikolinearitas. Dilihat bahwa nilai toleransi masing-masing variabel adalah 0,925, yang berarti toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF masing-masing variabel adalah 1081, yang berarti VIF lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dan uji multikolinearitas terpenuhi. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari grafik di samping bahwa titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada penelitian ini. Selanjutnya ada hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output SPSS di samping, dapat dipresentasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta A sebesar 7,019, yang berarti jika variabel X1 dan X2 bernilai konstan, maka variabel Y meningkat sebesar 7,019. Yang kedua, koefisien regresi pengaruh penggunaan teknologi informasi atau X1 sebesar 0,853 mempunyai arti setiap kenaikan penggunaan teknologi informasi sebesar 1 unit, maka efektivitas sistem informasi akuntansi akan meningkat sebesar 0,853. Yang ketiga, koefisien regresi pengaruh kompetensi sumber daya manusia atau X2 sebesar 1,496 mempunyai arti setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 unit, maka efektivitas sistem informasi akuntansi meningkat sebesar 1,496. Selanjutnya ada hasil uji simultan atau uji F. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil uji parsial atau uji T berdasarkan tabel di samping dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan variabel penggunaan teknologi informasi atau X1 adalah sebesar 0,065.
yang berarti lebih kecil dari 0,10. Dan variabel penggunaan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Yang selanjutnya, nilai signifikansi variabel kompetensi sumber daya manusia atau X2 adalah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,10. Dan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ada hasil analisis koefisien determinasi. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa nilai koefisien determinasi atau S-square adalah sebesar 0,527. Berdasarkan tabel di samping, koefisien determinasi parsial dapat dihitung menggunakan rumus zero order. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dipastikan bahwa variabel penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi sebesar 11,42% dan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi sebesar 41,2%. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, jika teknologi yang digunakan semakin canggih, maka hasil dari sistem informasi akuntansi akan lebih maksimal. Dan yang kedua, apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten, akan semakin baik informasi akuntansi yang dihasilkan dan dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem informasi akuntansi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.